Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Agar hari ini kita bisa belajar, kita bisa mempersiapkan tes UTBK. UTBK itu tes ya. Persiapan kita menerjang UTBK agar nanti hasilnya maksimal sehingga kita bisa masuk dan diterima di universitas tujuan dan impian kita semuanya. Di video kali ini, kita akan membahas masih tentang peluang dan aturan pencacahan. Peluang dan aturan pencacahan. Kalau kata teman-teman sih, peluang dan aturan pencacahan ini rumusnya gampang, formulanya gampang, tidak terlalu banyak rumusnya, cuma kadang kita masih bingung bagaimana cara mengimplementasikan sebuah formula atau rumus ke soal yang ada. Kadang kita bingung nih, ini menggunakan permutasi kah, menggunakan aturan perkalian, atau menggunakan kombinasi. Hal-hal seperti itu bisa kita siasati dengan banyak-banyak latihan mengenai peluang dan aturan pencacahan. Oke, langsung saja kita bahas soal nomor 1 mengenai peluang dan aturan pencacahan tentunya. Misalnya ada kayak gini, ada 4 siswa perempuan dan 5 siswa laki-laki. Biar cepat nanti kita usahakan, kalau kalian mengerjakan soal matematika langsung ditulis saja ya. Ada 4 siswa perempuan dan 5 laki-laki. Kalau saja gini, biar nggak ulang-ulang nanti bacanya. Mereka duduk berjajar selang-seling pada 9 kursi. 9 kursi. Terus, banyak susunan agar siswa perempuan dan laki-laki duduk berjajar dengan tikus lalu di ujung. Gitu ya. Coba anggap aja ada 9 kursi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini laki-laki, ini perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Sini si tiku. Ada 4 perempuan, 5 laki-laki. Berarti perempuannya ada 4, terus 3, 2, 1 gitu ya. Begitupun dengan laki-laki. Tadi ada 5, tikunya harus di ujung, berarti sisa 4. Gitu ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Harus kurang 1 ternyata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti kebalik nih tadi ya. Harusnya seperti ini. Karena laki-lakinya tikunya harus di ujung, berarti laki-laki duluan. Sorry. Kurang 1 ternyata tadi tulisnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu harus di ujung. Berarti ini laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Gitu ya. Berarti 4, 3, 2, 1. Sini juga 4, 3, 3, 2, 1. Berarti bisa dibilang ini kan 4 faktorial. 4 kali 3, 4 kali 2 kali 1. Berarti 4 faktorial gitu ya. Begitupun yang perempuan 4 faktorial. Oke, kita kalikan ini. 4 faktorial kali 4 faktorial ada berapa? 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3 ada 12. 24 kali 24. Berapa ya 24 kali 24? 576. Benar ya? 576. Coba dicek lagi gitu. Terus ada nggak di sini siapa? Ada, tapi kita harus hati-hati. Di sini kan Tito bisa di ujung kanan, bisa juga di ujung kiri. Kita balik, begitu ya. Berarti ada dua kemungkinan, bisa di ujung kanan, bisa di ujung kiri. Ini berarti harus dikali 2. 576 kali 2. Berarti gini. 2, 5, 11. Berarti 1152. Berarti yang ini cak. Nah, hal-hal seperti harus diperhatikan ya. Karena kan dari redaksinya Tito bisa di ujung. Berarti kan bisa di ujung kanan, bisa juga di ujung kiri. Itu harus hati-hati. Sekarang soal nomor 2. Ada Angga, Dimas, dan Arif. Mau masuk universitas, peluangnya 0,67 dan 0,65. Angga, Dimas, dan Arif. Peluang masuknya ini ya.
0,6, 0,7, 0,65. Peluang hanya satu orang yang lulus. Berarti kalau peluang satu orang yang lulus, berarti yang lain tidak lulus gitu ya. Berarti sini harus kita kasih yang tidak lulus. Kalau peluang angka masuknya, lulusnya itu 0,6, berarti tidak lulusnya berapa sisanya kan? Berarti 0,4. Jadi masih di 0,7, berarti ini 0,3. Ini 0,35. Itu ya. Terus yang ditanyakan adalah satu orang yang lulus, berarti ada beberapa kemungkinan ya. Kalau misalnya sekarang kita tulis misalnya angka yang lulus. Kalau angka yang lulus itu artinya peluang angka lulus dikali peluang Dimas tidak lulus, Arif tidak lulus. 0,6 kali 0,3 kali 0,35. Sekarang Dimas yang lulus. Berarti peluang Dimas lulus berapa? 0,7. Angka tidak lulus 0,4. Terus Arif tidak lulus 0,35. Logikanya kan gitu ya, kalau Dimas lulus berarti angka tidak lulus, Arif juga tidak lulus. Sekarang kalau Arif lulus. Arif lulus berapa? 0,35. Angka tidak lulus 0,4. Terus Dimasnya lulus 0,3. Jadi kalau kita kalikan 0,6 kali 0,3 kali 0,35 ketemunya 0,063. Ini juga Dimas 0,7 kali 0,4 0,28 kali 0,35 berarti 0,098. 0,35 benar ya? Sorry, bukan 0,35 ini harusnya. Karena kan Arif lulus. Arif lulus itu 0,65. Ini ya. 0,65 kali 0,3 kali 0,6 0,4 kali 0,3 berarti 0,12 kali 0,65 berarti 0,078. Logikanya gini. Ini kalau enggak angga yang lulus atau Dimas yang lulus atau Arif yang lulus kan gitu. Kata penghubungnya atau berarti ini harus kita jumlah. Nah, kalau kita jumlah 388 berarti 9, 697 berarti 3, 2. Jadi 0,239. Yang ini jawabannya. Begitu ya. Coba diingat-ingat logika berpikirnya. Nanti bisa, walaupun soal nanti diganti, kalian bisa mengerjakan. Oke, sekarang nomor 3. Akan dibuat nomor-nomor undian yang terdiri dari 2 huruf. Dengan huruf pertama adalah vokal. Dan diikuti 3 buah angka yang berbeda. Dan angka ketiga adalah bilangan prima. Nomor undian terdiri dari 2 huruf. Dan diikuti 3 buah angka yang berbeda. 3 angka. Dengan huruf pertama vokal. Berarti yang kotak pertama, tempat pertama harus huruf vokal. Huruf vokal itu ada apa aja? A, I, U, E, O. Berarti ada 5. Kemudian di sini huruf itu ada 26. Digunakan 1 berarti sisa 25. Kemudian angkanya kita perhatikan. Diikuti 3 buah angka yang berbeda. Angka ketiga adalah bilangan prima. Angka prima itu ada apa saja? 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7. Berarti ada 4. Angka itu ada berapa sih? 10 ya? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 9. Karena sudah digunakan 1, berarti sini sisa 9. Sini sisa 8. Tinggal kalikan aja. 5 kali 2, 5 kali 9 kali 8 kali 4. Jadi ketemu berapa yuk? Coba nanti kalian hitung. 5 kali 25 itu 125. 125 kali 9 supaya 5 kali 25 kali 9 kali 8 kali 4. Ini ketemu 36.000. Jawaban yang Oke, coba perhatikan dulu, diamati, biar nanti walaupun soalnya diganti kalian paham cara berpikirnya. Oke, nomor 4.
ada 3 kelas yang masing-masingnya terdiri atas 50 murid. Ada 50 nih, satu kelas terdiri dari siswi saja. Nanti kalau bisa dibilang nih, kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga. Ke sini deh biar bisa nulis. Nah, ini siswi misalnya gitu ya. Kelas pertama siswi saja, berarti siswanya 0, siswinya 50. Kemudian satu murid dipilih dari setiap kelas. Peluang terpilihnya ketiga siswi adalah, Pak, kita cek ya. Misalnya anggap aja gini. Peluang terpilihnya ketiganya siswi, berarti bisa dibilang yang terpilih adalah siswi, gitu ya. Itu sama dengan anggap aja gini. Nah, 13 per 50. Misalnya gini. Berarti peluang siswi pertama, kelas pertama itu 50 kan, berarti 50 per 50. Kelas kedua, ini kode kelas kedua, ini kelas ketiga ya. Kan kita nggak tahu, umpamakan aja A, berarti A per 50. Ini B per 50. Artinya kalau ketiganya siswi, berarti peluang siswi pada kelas pertama dikalikan peluang siswi pada kelas kedua dikalikan peluang siswi pada kelas ketiga. Kelas pertama sudah tahu jumlah siswinya 50, berarti 50 per 50. Pada kelas kedua kita nggak tahu, umpamakan saja A, berarti A per 50. Kelas ketiga B per 50, misalnya seperti itu. Ini satu, anggap saja. Kita catat aja ya, biar nggak terlalu ribet nantinya. Nah, B per 2500 sama dengan 13 per 50. Ini bisa kita samakan, berarti AB sama dengan 2500. Kalau ini kita samakan penyebutnya, berarti kali 50. Betul ya? Berarti 650. Oke, beres. Berarti ketemu A kali B itu ketemu 650. Coba yang bawah saya hapus dulu. Oke. AB ketemu 650. Ini kan bisa sederhanakan ya. Berarti A kalau dikali B harus ketemu 650. Berarti kemungkinannya A-nya bisa 13, B-nya bisa 50, misalnya kayak gitu. Atau A-nya berapa lagi ya perkaliannya ya? Berarti 26 kali 25 misalnya. Sebenarnya masih banyak lagi nih. Nah, misalnya 65 kali 10 gitu ya. Kenapa kok kita nggak pakai itu? Karena di sini siswanya satu kelas hanya 50. Berarti perkalian yang kita cari harus di bawah 50. Gitu ya. Oke. Misalnya seperti itu. Berarti kemungkinannya nanti di kelas kedua bisa 13, bisa 26. Di kelas ketiga bisa 50, bisa 25. Berarti macam-macam nih kemungkinannya. Berarti nanti harus kita bedakan, kita sendirikan. Misalnya kayak gini. Kita pakai dua kemungkinan. Kita buat kode aja biar mudah. Misalnya gini. Ini kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga. Ya. Ini apa? Ini B. Kelas pertama di laki-lakinya 0, perempuannya 50. Misalnya kita pakai yang ini dulu ya. Ini perempuannya 13 sama 50, berarti 0. Ini kalau ini 13 berarti 37. Oke. Tinggal kita cari peluangnya.
peluang terpilihnya paling sedikit satu orang siswa. Siswa itu kan laki-laki ya, berarti putra. Terpilihnya paling sedikit satu orang siswa, berarti bisa kita katakan di kelas pertama ini perempuan, di kelas kedua putra, di kelas ketiga perempuan. Gitu. Coba kita lihat di kelas pertama. Peluang putrinya adalah 50/50. Di kelas kedua terpilihnya adalah 37/50. Di kelas ketiga itu 50/50 juga. Berarti ini satu berarti peluangnya tetap 37/50. Ada nggak jawabannya? Ada yang E. Gitu. Sebenarnya kalau kalian sudah menghitung yang pertama, ketemu jawabannya ya itu sudah dipakai nggak masalah. Terus nanti kalau kalian mau membuktikan silakan juga dihitung menggunakan yang ketika kelas B-nya 26, kelas 3-nya, kelas 2-nya, kelas yang kedua itu 26, kelas yang ketiga itu 25. Boleh itu juga. Nanti pasti sama insya Allah jawabannya 37/50 juga. Pak, satu lagi ya. Sebuah keluarga besar terdiri dari 13 anak dan 3 anak kembar identik. Nah, tulis saja ya, ada 13 anak. 3 anak kembar identik. Misalnya saya misalkannya kembar 3 itu P. 3 anak kembar identik dan 4 anak kembar 2 identik. Ada 4 anak. 2 berarti ya. Berarti Q ada 2, R-nya ada 2. Oke, bisa dipahami. Serta 6 anak lainnya, berarti 6-nya sendiri, beda-beda gitu. Mereka duduk mengelilingi meja bundar, kemudian difoto dari atas. Tadi menggunakan permutasi siklis. Permutasi siklis adalah n-1 faktorial. Berarti 13 min 1 faktorial. Terus harus kita bagi. Kenapa harus kita bagi? Karena ada yang kembar identik. Tidak bisa dibedakan. Berarti kita bisa menggunakan permutasi dengan huruf yang sama. Masih ingat ya, misalnya matematika. Ada berapa kata yang bisa disusun dari huruf yang ada di dalam matematika kayak gitu ya. Berarti harus kita bagi 3 faktorial. Asalnya dari mana? Dari ini. Terus 2 faktorial dari sini. 2 faktorial juga dari bawah. Itu ya. Kemudian ya 12 faktorial dibagi 3 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Ya 12 kali 11 faktorial. Kenapa saya sampai 11? Karena dipilihannya sampai 11 semua. Berarti ini 3 kali 2 kali 2 kali 2. 3 kali 2 4. 3 kali 2 6, 6 kali 2 12. Masih ada 2 berarti setengah kali 11 faktorial. Berarti setengah kali 12 faktorial, berarti yang B. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Sampai nomor 5 kayaknya tadi. Di nomor 6 sampai nomor 8 coba saya jelaskan di video berikutnya.